harap semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Nah, gimana adik-adik semua? Apakah sudah siap untuk mengikuti sekolah minggu online Gereja Kerasulan Pusaka minggu ini? Sudah ya pastinya. Nah, kali ini pada kesempatan ini kakak ditemani oleh Kak Ito dan juga Pak Vicky. Halo Kak Ito, halo Pak Vicky. Tidak lupa pada saat ini juga kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Eva. Halo Ibu Eva. Nah, baik adik-adik semua, jika sudah siap, kakak ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian bersuka dalam Tuhan. Dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Sukacitalah, oh bersuka dalam Tuhan sekarang bersukacitalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Nah, adik-adik, seperti pujian yang telah kita naikkan tadi, di dalam Tuhan pasti selalu ada sukacita. Untuk itu, mari kita berterima kasih kepada Tuhan untuk sukacita yang telah diberikannya. Nah, adik-adik semua, sekarang kakak ajak untuk bersatu dalam doa. Mari lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk berkat kasih karunia-Mu, di mana kali ini kami masih bisa kembali mengikuti sekolah minggu Gereja Kerasulan Pusaka Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk nafas yang masih Kau berikan kepada kami ya Bapa, sehingga pada pagi ini kami masih bisa mengikuti kegiatan ini. Tuhan Yesus,
Berkati kami ya Bapa, dari awal, pertengahan, hingga akhir sekolah minggu ini Tuhan. Biarlah berkat-Mu tercurah kepada kami semua. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin tidak bisa mengikuti sekolah minggu kali ini Tuhan. Biarlah di kesempatan lain kami dapat bersama-sama kembali sekolah minggu ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Nanti juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Kau berkati kami ya Bapa dengan firman yang akan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik semua, mari kita lanjutkan dengan mengangkat satu pujian lagi. Give me oil in my lamp. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the day I pray. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Ya, selanjutnya adik-adik kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Kakak harap semuanya sudah menyiapkan buku catatan juga Alkitabnya. Nah, sebelum kita mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan, kakak ajak semuanya untuk mengangkat satu pujian lagi dengan judul pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu saat ini. Sujud menandai Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya,
kasih Kak Vera. Halo, apa kabar adik-adik semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita, telinga kita. Jangan lupa buku catatannya. Kemudian yang paling utama adalah Alkitab. Nah, sebelumnya mari kita berdoa dulu. Lipatkan tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami selama kami beristirahat hingga Engkau bangunkan pada pagi hari ini dalam keadaan sehat. Bapa, kami sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau hadir di sini memimpin kami agar kami dapat mengerti apa yang Engkau firmankan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ya, bagus. Nah, kalau sudah siap, kakak mau tanya, cerita minggu yang lalu tentang apa ya? Ya, betul sekali. Ceritanya tentang tulah yang ke-10 mengenai anak sulung mati. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan kali ini akan diambil dari Keluaran 16 ayat 1 sampai 36 mengenai mana dan sabar. Setelah bangsa Israel keluar dari perbudakan bangsa Mesir dan mereka keluar dari tanah Mesir, tibalah bangsa Israel ini di padang gurun, tepatnya di gurun Sin, yaitu antara Elim dan gurun Sinai. Ternyata bangsa Israel ini tidak berterima kasih, tetapi mereka malah ngomel-ngomel atau bersungut-sungut tentang makanan. Bangsa Israel ini takut kalau mereka akan kelaparan. Padahal Tuhan sudah menyiapkan makanan untuk bangsa Israel ini setiap hari. Tetapi Tuhan ingin menguji dahulu ketaatan mereka kepada perintah Tuhan. Setelah Tuhan mendengar bangsa Israel ngomel-ngomel dan bersungut-sungut, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kalau Tuhan akan memberikan makanan pada pagi hari berupa roti dan sore hari berupa burung puyuh, supaya bangsa Israel itu percaya bahwa Tuhanlah yang mengasihi dan menolong mereka. Nah, adik-adik, ternyata apa yang Tuhan firmankan kepada Musa itu benar-benar terjadi. Pada sore harinya, datanglah segerombolan burung puyuh menghampiri kemah bangsa Israel, di mana burung puyuh itu dapat dijadikan makanan untuk bisa mereka makan. Dan pada pagi harinya, Tuhan juga sudah menyediakan mereka makanan berupa roti, yaitu mana. Ada yang tahu apa itu mana? Ya, berdasarkan firman Tuhan dalam Keluaran 16, mana itu sesuatu seperti sisik, lembut seperti embun, beku, warnanya putih, dan rasanya seperti kue madu. Mana itu dijadikan bahan untuk membuat roti. Kebayangkan roti, pasti enak rasanya. Selama 40 tahun, mana itu selalu ada setiap pagi di sekitar perkemahan bangsa Israel. Itulah makanan berupa roti mana yang dimakan oleh bangsa Israel. Nah, adik-adik, untuk mengambil mana itu ada aturannya. Pertama, aturannya adalah mana hanya boleh diambil pada pagi hari saja. Ingat ya, pada pagi hari saja. Kedua, mana hanya boleh diambil sebanyak 1 gomer. 1 gomer setiap orang. 1 gomer itu sama dengan 3,6 liter. Jadi ini kalau ini 1 liter berarti 3 kali ditambah misalnya 0,6-nya segini ya. Nah,
Aturan yang berikutnya, yang ketiga, mana juga tidak boleh disimpan sampai pagi hari berikutnya, karena mananya akan berubah menjadi berbau busuk dan ada belatungnya. Jadi masing-masing orang hanya mengambil sesuai dengan keperluannya saja. Nah, ternyata ada juga yang tidak taat melanggar aturan ini, jadi mananya itu disimpan sampai besok harinya. Benar saja, mananya tidak bisa dimakan karena berbau busuk dan ada belatungnya. Hal ini menimbulkan kemurkaan Allah kepada bangsa Israel. Nah, aturan yang keempat adalah pada hari ke-6 bangsa Israel ini harus mengambil mana 2 kali lipat dari yang biasanya. Mengapa harus mengambil 2 kali lipat? Karena pada hari ke-7 bangsa Israel tidak boleh mengambilnya, sebab hari ke-7 adalah hari perhentian atau yang disebut Sabat. Nah, adik-adik, kakak ulang lagi ya. Aturan dalam mengambil mana adalah 1, mana hanya boleh diambil pada pagi hari saja. 2, mana hanya boleh diambil sebanyak 1 gomer setiap orang. 3, mana tidak boleh disimpan sampai pagi hari berikutnya. Yang keempat, mana pada hari ke-6 hanya boleh mengambil 2 kali lipat dari seperti biasanya, karena hari ke-7 itu adalah hari perhentian atau hari Sabat. Hari Sabat adalah hari yang sangat istimewa bagi bangsa Israel. Pada hari Sabat, bangsa Israel ini berhenti dari setiap kegiatan. Hal ini seperti yang dicontohkan Allah pada masa penciptaan. Allah melakukan penciptaan selama 6 hari lamanya. Dan pada hari ke-7 Allah berhenti untuk melakukan penciptaan. Dan Allah menguduskannya sebagai hari perhentian atau hari Sabat. Oleh karena itu, pada hari ke-7 bangsa Israel tinggal di kemahnya masing-masing, tidak boleh ada yang keluar dari tempatnya. Adik-adik, dari firman Tuhan tadi kita dapat mengambil pelajarannya. Yang pertama, Tuhan akan menyediakan kebutuhan kita seperti makanan, minuman, sama seperti juga Allah menyediakan mana bagi bangsa Israel. Yang kedua, kita harus taat akan perintah Tuhan dengan rajin berdoa, rajin sekolah minggu, karena Allah tidak suka kalau kita melanggar perintahnya. Yang ketiga, kita harus menguduskan hari Sabat. Kita tidak boleh melakukan kegiatan di luar kegiatan ibadah kita, karena hari Sabat itu hari yang dikuduskan Tuhan. Adik-adik, itu saja firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya adik-adik dapat memahaminya dan terutama dapat melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Lipatkan tangan, tundukkan kepala, tutup matanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan firman ini dapat kami pahami dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan selesai, kakak akan serahkan kepada Kak Vera. Silakan Kak Vera. Ya, terima kasih Bu Eva untuk firman yang telah disampaikan. Nah, adik-adik, kakak yakin semuanya terberkati dengan firman yang telah kita dengarkan tadi. Nah, untuk selanjutnya, mari adik-adik semua kita siapkan celengan kita. Mari kita berikan persembahan kepada Tuhan melalui celengan ini. Nah, selagi kita memberikan persembahan, kakak ajak semuanya untuk mengangkat pujian dengan judul pujian Kasih Allah Bapa. Manusia
adik-adik semua, kita sudah berada di akhir ibadah sekolah minggu kali ini. Untuk itu, kiranya segala puji-pujian yang telah kita naikkan tadi dapat menyukakan hati Tuhan, dan juga firman yang telah kita dengarkan tadi dapat menjadi berkat, kekuatan untuk iman dan kepercayaan kita terhadap Tuhan Allah. Nah, adik-adik, kakak juga ingin berpesan, jangan lupa tetap menjaga kesehatan, juga terus mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Ya, adik-adik semua, mari kita tutup sekolah minggu kita kali ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Kak Ito. Silakan Kak Ito. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita tutup di dalam doa yuk. Kakak yang berdoa ya. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami. Kami ucap syukur atas firman-Mu. Kiranya kami semakin bertumbuh-tumbuh lagi di dalam kehidupan kami. Kami tutup ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.